Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Prasetya Pratama, nomor induk mahasiswa 52007111032. Sini saya akan menyelesaikan UTS pengukuran dan instrumentasi dengan materi alat ukur, yaitu galvanometer, ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter, multimeter elektronik analog, dan multimeter elektronik digital. Mari langsung saja kita ke pembahasan. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil. Galvanometer tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar, karena komponen-komponen internalnya yang tidak didukung. Selanjutnya, sifat galvanometer mempunyai dua sifat. Yang pertama, momen putar. Sudut putar atau simpan dapat diukur melalui jarum penunjuk yang dihubungkan dengan kumparan yang diberi skala penunjuk. Selain itu, sudut putar dapat diketahui melalui penggunaan berkas cahaya yang dipantulkan melalui cermin yang ditempatkan secara permanen di kumparan. Skala galvanometer menerima berkas cahaya dan membacanya sebagai suatu nilai ukur penentu sudut putar yang dilakukan dengan kalibrasi secara empiris. Momen putar dari arus listrik yang mengalir pada kawat kumparan terjadi karena adanya pengaruh dari medan magnet permanen. Selanjutnya, sifat yang kedua, batas ukur, yaitu galvanometer hanya digunakan untuk pengukuran arus listrik dengan nilai yang kecil dan tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar. Komponen-komponennya pun di dalam galvanometer tidak mendukung untuk pengukuran listrik dalam jumlah besar. Galvanometer bisa digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang besar jika pada galvanometer dipasang hambatan listrik eksternal. Pada voltmeter disebut hambatan depan dan pada ampermeter disebut dengan hambatan penggali. Selanjutnya, jenis galvanometer. Jenis galvanometer balistik. Galvanometer balistik memiliki jarum penunjuk yang bergerak sangat lamban dibandingkan dengan perubahan kuat arus listrik yang menggerakkan jarumnya. Kegunaan utama dari galvanometer adalah untuk mengukur jumlah muatan listrik yang melalui sebuah pengantar listrik. Jarum galvanometer balistik dapat menyimpang meski periode getaran dari arus listrik lebih kecil dibandingkan dengan periode getaran dan kumparan. Jumlah arus listrik yang mengalir sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan melalui kawat konduktor. Yang kedua, galvanometer kawat. Galvanometer kawat memiliki seutas kawat yang diletakkan di antara kutub magnet permanen atau elektromagnet yang terbuat dari lapisan platina. Ketebalan lapisan platina hanya mencapai beberapa mikrometer. Penempatan kawat sepanjang terhadap medan magnet, kawat akan mengalami kelengkungan tertentu terhadap medan magnet saat terjadi pengaliran arus listrik. Sudut penyimpangan dari kelengkungan dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Kegunaan utama dari galvanometer kawat ialah untuk mengukur nilai arus listrik yang sangat kecil. Galvanometer kawat umumnya digunakan pada peralatan elektrodiografi. Berikut cara kerja galvanometer. Galvanometer bekerja berdasarkan gaya Lorentz. Gaya di mana gerak partikel menyimpang searah dengan gaya Lorentz yang mempengaruhi arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan dari gaya Lorentz, F akibat dari arus listrik, I dalam suatu medan magnet, B ibu jari menentukan arah gaya Lorentz. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, B
Jari tengah menunjukkan arah arus listrik I. Untuk muatan positif, arah gerak searah dengan arah arus, sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Berikut gambarnya. Selanjutnya, materi ampermeter. Ampere di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ampermeter. Ampermeter adalah salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur beberapa besar kuat arus listrik yang terdapat pada sebuah rangkaian. Jika menggunakan alat ini, akan menjumpai tulisan A dan MA. A yang berarti ampermeter dan MA adalah miliampere atau mikroampere. Kedua tersebut merupakan satuan dari ampermeter. Alat ukur ini digunakan oleh para teknis dalam eksekusi alat multitester atau avometer, yang mana merupakan gabungan dari kegunaan ampermeter, ohmmeter, dan juga voltmeter. Macam-macam ampermeter. Yang pertama, ampermeter AC. Ampermeter AC adalah salah satu alat ukur AC yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC. Alat ukur ini biasa ada pada susunan seri. Alat ini akan memperoleh arus yang melalui pengantar yang terpasang pada suatu rangkaian listrik AC. Selanjutnya, ampermeter DC. Kedua jenis ampermeter DC yang juga merupakan alat ukur DC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ampermeter tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik AC saja, tetapi juga DC dengan terhubung secara seri. Untuk cara penggunaannya tidak jauh beda dengan menggunakan jenis ampermeter AC. Selanjutnya, materi di voltmeter. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi voltmeter. Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tekanan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Biasanya ketika akan menggunakan alat ini akan menemukan tulisan milivolt atau MV, volt atau V, mikrovolt, dan juga kilovolt kV. Alat ini memiliki batas ukur, yaitu nilai maksimum tegangan yang bisa diukur oleh alat itu. Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, otomatis alat ini akan rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Ohmmeter. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari suatu pergeseran gerak. Gerak pergeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Hal ini juga dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang lebih dari 1 ohm. Jenis-jenis ohmmeter: 1. Ohmmeter analog. Alat ukur jenis analog memiliki model perhitungan yang lebih manual dan simpel untuk dibaca. Terhadap jarum ukur yang nantinya diberhenti pada angka tertentu, Anda harus membacanya dengan lebih jeli dan detail tentang angka yang diarahkan oleh jarum penunjuk. Alat ukur ini biasanya lebih sering digunakan oleh tukang servis TV dan komputer. Selanjutnya, ohmmeter digital. Jenis yang kedua yaitu digital, yang memiliki tingkat akurasi jauh lebih detail dan akurat. Nilai hambatan yang dihasilkan oleh jenis digital memiliki tambahan sesuatu yang jauh lebih terperinci di pilihan pengukurannya, maupun jauh lebih variatif dibandingkan dengan model analog. Hanya saja model ini memiliki kekurangan, yaitu susah melakukan monitoring, terutama saat voltage tidak stabil atau naik turun. Selanjutnya, multimeter elektronik analog. Multimeter analog adalah alat ukur besaran listrik yang memiliki banyak fungsi pengukuran besaran listrik. Pada multimeter terdapat fungsi pengukuran tegangan, arus, hambatan, dan kapasitansi. Dalam perkembangan multimeter menggunakan komponen aktif elektronik yang biasanya berfungsi sebagai penguat.
Multimeter analog, jenis ini dinamakan multimeter elektronik analog. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu multimeter elektronik digital. Digital multimeter adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digital. Setelah adanya multimeter digital, hanya dengan harga yang semakin terjangkau, pengguna multimeter analog maka makin berkurang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor menguntungkan yang terkait dengan penggunaan multimeter digital itu sendiri. Selanjutnya perbedaan multimeter analog dan digital. Multimeter analog menampilkan hasilnya dalam bentuk analog sehingga tidak memerlukan convert analog ke digital. Sedangkan multimeter digital secara khusus membutuhkan converter analog ke digital di dalamnya. Ukurannya multimeter analog lebih relatif rendah dibandingkan multimeter digital, karena multimeter digital menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada yang multimeter analog. Selanjutnya, multimeter analog digunakan untuk pengukuran kuantitas seperti tegangan, arus, dan resistansi. Sedangkan multimeter digital dapat mengukur kuantitas lainnya seperti ukuran impedansi, kapasitansi, dan lainnya. Multimeter analog dikalibrasi secara manual, sedangkan multimeter digital dapat dikalibrasi secara otomatis, yang merupakan salah satu keunggulan dari multimeter digital. Multimeter analog cukup sulit digunakan dan perlu sedikit usaha untuk mengerti membaca menunjuk jarum pada skala multimeter. Sedangkan multimeter digital memberikan kemudahan pengukuran dan juga pembacanya yang langsung menampilkan nilai atau hasil pengukuran dalam bentuk angka atau digit. Yang terakhir, multimeter memerlukan komponen seperti encoder, ADC, LCD, sirkuit logik, dan lain-lainnya yang menjadikan sirkuit multimeter digital lebih kompleks daripada multimeter analog dan tidak memerlukan komponen-komponen tersebut di dalamnya. Berikut perbedaan, kelebihan dan kekurangan multimeter analog dan digital. Dan cukup sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menjawab soal UTS instrumentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.